Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Tumbuhan kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Sehingga total saat ini adalah 172 kasus. Sehingga total menjadi 1.155 kasus. Sehingga total menjadi 3.842 kasus. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Dan yang paling penting menurut saya saat ini adalah social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Sehingga kita dianjurkan untuk menghindari keramaian dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Presiden Joko Widodo pun menghimbau masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Kebijakan belajar di rumah, kebijakan bekerja di rumah, kebijakan beribadah di rumah. Jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Tetapi sejumlah warga masih mendatangi kawasan wisata Pantai Anyar di Serang, Banten. Mereka dengan asik bermain pasir, berenang atau bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Padahal pemerintah pusat maupun daerah telah menyampaikan pentingnya berdiam diri di rumah demi mencegah penularan virus corona. Dari dalam warnet, petugas mendapati puluhan pelajar sedang asik bermain game. Para pelajar ini pun langsung diberikan arahan dan pengertian oleh petugas. jika masyarakat saja tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah, bagaimana bisa pandemi ini dapat segera berakhir? Padahal, dengan social distancing, kita dapat menekan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Lalu, bagaimana bisa social distancing menekan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Indonesia? Kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan, ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya, seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat, dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, ya, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Maka dari itu, mari kita lakukan social distancing dengan cara tetap di rumah. Selama di rumah, kita bisa memasak makanan, bermain game, menonton video, membaca buku, mengerjakan tugas, dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Apabila terpaksa keluar rumah, tetaplah menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Kemudian, tetaplah memakai masker dan rajinlah untuk mencuci tangan. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Mari jaga sesama dengan menjaga jarak dengan sesama.